Ini nabi-nabi itu santai mereka. Muhammad, kamu dari langit bawa apa? Dari arsy bawa apa? Kira-kira gitu. Jadi nabi-nabi ini kalau mereka ketemu itu sering tukar-tukaran kunci namanya, tukar-tukaran hadiah. Penasaran juga tuh, karena seorang nabi diberikan rahasia nggak diberikan nabi lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Semua yang ada pada nabi yang lain ada di beliau. Akhirnya Nabi Muhammad kata 50, kebanyakan, naik no. Ini kalau ukuran Nabi Adam kan nggak sopan tuh, ya. Nabi Muhammad tuh lebih tua dari Nabi Adam, apalagi Nabi Musa, ya nggak? Kenapa kemudian Nabi Muhammad mau menerima saran Nabi Musa? Karena Nabi Musa gelarnya Kalimullah, yang berkalam-kalam dengan Allah. Itu makna ahli akidah. Kalau ahli hakikat ngomongnya begitu, Nabi Musa itu kalamnya Allah. Jadi yang ngomong saat itu bukan Nabi Musa, yang berbicara saat itu adalah Allah yang lewat lisannya Nabi Musa. Dipinjam doang tuh lisan Nabi Musa. Jadi Nabi Muhammad lihat, oh Allah yang nyuruh ke atas, berarti Allah nyuruh naik. Irja' ila rabbik, kembali kepada Allah, laporkan kalau ini nggak sang. Jadi Allah ini pintar sekali, ya. Karena Allah berbicara lewat pohon, lewat manusia, lewat imam, lewat Quran, lewat air, lewat orang susah, orang senang, lewat orang berkasus, lewat orang yang tengkar, lewat orang macam-macam. Allah berbicara dengan apa saja. Dan Nabi Muhammad mengerti, wah ini bahasa Allah nih, naik. Nabi Musa nggak bisa naik, Nabi Muhammad bisa naik suka-suka. Kira-kira gimana? Lebih ngerti Nabi Muhammad kan seharusnya. Nah nanti di hari kiamat tuh Nabi Musa malu ntar tuh. Ya, kalau beliau nanti ketemu, ngapain saya suruh Nabi Muhammad balik ya? Tapi karena bukan beliau yang berbicara sebenarnya, maka Nabi Muhammad terima, dan Nabi Musa pun berani. Ini rahasia-rahasia yang jarang diekspos ya dari dulu. Baik, Nabi Muhammad SAW naik ya. Jadi jangan dibayangkan itu tempat bertemu Allah, tapi itu tempat sujud tertinggi. Saya mau tanya, sholat di Masjidil Haram banding dengan sholat di Pangkalan Bun beda berapa? 100? Kalau Madinah? Kalau Aqsa? 500. Kalau Bait Al-Ma'mur? Itu bukan 1 juta. 1 juta itu Baitul Ma'mur. Jadi 1 kali sujud di sana sama dengan 1 juta kali. Ini cuma angka-angka biar paham aja ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya, kalau sujud di Baitur Rahman, semua bilangan sujud alam semesta itu nilainya 1 kali sujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah ini kalau turun di bumi nggak sholat juga nggak apa-apa, tapi beliau masih sholat. Untuk apa? Contoh untuk umat. Beliau udah sholat, kalau di sana ngapain lagi sholat di bawah, kan gaya-gayaan aja tuh. Sholat di bawah itu cuma hadiah buat kita. Jadi sholatnya Nabi itu bukan untuk beliau lagi, sholatnya beliau untuk kita. Karena kita ini sholatnya udah nggak khusyuk, udah nggak konsentrasi, sok suci lagi. Maka yang harus banyak itu sholawat kepada Rasulullah. Jadi sholawat kalau akhir sholat itu bukan hanya Allahumma sholli ala Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim, itu mah biasa. Banyak sholawat. Coba buka riwayat-riwayat itu, jenis-jenis sholawat yang bisa dibaca di dalam sholat. Saya kalau sholat sunat, saya baca sholawat yang panjang-panjang itu. Ada sholat Hashimiyah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dan Nabil Ummi. Gimana? Al-Hashimiyah Habib? Nggak apa. Ada sholawat ummi, macam-macam sholawat. Rasulullah sendiri yang mengajarkannya. Di situ para ulama faham, para sahabat faham bahwa sholawat ini boleh dirangkum, boleh diramu sendiri. Tapi saya nggak berani. Sholawat yang kita pakai itu mesti turunnya dari sana. Ada yang lewat nabi, ada yang lewat malaikat, ada yang lewat ruh. Jadi nggak boleh buat wirid sendiri, bid'ah itu. Ya, ini bid'ah beneran loh ya. Baik. Saya nggak cerita tentang
Nabi Muhammad bawa sholat itu udah tahu semua ya? Itu udah tahu semua. Bener kan udah tahu semua? Mau diceritain lagi? Lanjut lagi dong. Oke. Ketika Nabi sujud di sana, Allah berkalam, faradtu alaika wa ala ummatika khamsina rak'atan. Itu yang sahih ya. Kalau di satu riwayat khamsina salatan, 50 kali sholat. Tapi versi kami ini ada satu riwayat lain, khamsina rak'atan, 50 rakaat. Sisanya sekarang berapa? Yang kita pakai sekarang berapa? 17. Bener? Coba, berarti sisanya lagi biar genap jadi 50. 33 kurang witir 11. 22 kurangi duha. Yang pakai yang sahih aja, Bib. 2 rakaat. 20. Rawatib kurangin dikit-dikit. 2 sebelum subuh. 2 sholat fajar. Berapa tuh? 18. Beneran? Terus syuruk 2. 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat setelah zuhur. Udah 8 aja. 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Habis. Makanya ulama kita beda pendapat mengenai sholat 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum asar. Nanti dipindahin ke setelah maghrib sama setelah isya dan sebelum isya. Jadi pas jumlahnya sama. Muncullah istilah dalam ilmu al-fiqih, bila al-fiqih ini sunnah muakkadah, sunnah ghair muakkadah. Yang diperdebatkan tadi ghair muakkadah, gitu ya. Jadi paham kenapa ada muakkad ghair muakkad? Itu rahasia-rahasianya. Jadi sebenarnya tetap 50 rakaat, namun didiskon jadi 17 rakaat. Asik kan jadi umat Nabi Muhammad? Nabi diskon lagi, kata Nabi, autiru walau birokah. Kalau witir ya udah 1 rakaat aja deh. Nggak bisa 3 ya udah 1. Hebat kan umat Nabi Muhammad? 1 itu udah sama kayak 11 kalau ditutup pakai sholawat. Ntar pada malas sholat witirnya. Tapi sholat witirnya cuma bulan puasa ya. Bener. Gimana mau jadi wali antum? Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah cinta kepada witir. Maka supaya dapat cinta Allah, berwitirlah setiap malam. Mau capek, mau gimana, ketinggalan qadha. Ini rahasia-rahasia para wali-wali terdahulu. Jadi ada orang jadi wali karena dia melazimkan satu amalan aja, yang mungkin sederhana bagi orang lain, tapi dia lazimkan, dia biasakan. Gimana? Siap malam ini jaga witir 1 rakaat aja. Boleh sebelum tidur, boleh sebelum subuh. Mau ya diamalin? Ya, pegangan kita cuma gitu-gitu doang, nggak ada yang lebih. Witir 1 rakaat itu disyukur tuh. Yang penting sholat witir. Syukur-syukur bisa 2 plus 1, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa 11. Itu syukur-syukur. Kalau nggak apa-apa juga. Yang penting 1 aja. Biar kalau Allah absen, ada yang witir nggak? Witir, kan masuk kita. Ayatnya gampang lagi, kulhu, kul a'udzu falaq, kul a'udzu binnas, kan ekspres banget tuh. Ya, ekspres. Masalahnya kita ini kurang istiqomah. Ya, benarlah dalam hadis Nasai dikatakan surga huffiyatin nar bis syahwat. Surga itu diliputi syahwat, keinginan rendah. Tidur sama sholat, kita pilih mana? Jujur aja nggak apa-apa kok. Allah suka sama orang jujur. Tidur sama sholat, pilih mana? Nonton bola katanya, nggak nyambung. Enakan tidur kan? Enakan tidur. Itu yang ngomong syahwat. Tapi kalau kolbunya ngomong, enakan sholat. Beda tipis ya.
Nah, kita ini makhluk syahwat atau makhluk yang berkolbu, itu aja bedanya. Kalau tidur tuh kucing juga tidur. Tikus yang malam hari gak tidur tuh kalah kita sama tikus. Tikus malam hari itu beroperasi dia. Masya Allah, Masya Allah. Itu kalau tikus mau wirid aja jadi wali. Cuma sayangnya dia nyolong tiap hari ya. Nyolong, ngangguin God, Masya Allah. Fuwaisikoh bahasa Arabnya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 50 rakaat ya. Itu Nabi emang nggak ngerti Nabi, cuma ini ada namanya basa-basi. Turun beliau, ketemu Nabi Ibrahim diam aja. Ketemu Nabi Musa di langit ke-6, Nabi Musa nanya, apa nih oleh-oleh Allah nih gitu. Dijawab oleh Nabi Muhammad 50 rakaat. Hah? Umatku 2 rakaat aja nggak jalan, masa ente 50? Itu Nabi Musa lah yang ngomong ya, lucu gitu. Nabi itu lucu-lucu emang. Jadi Nabi itu sama mereka nggak kayak kita boyong Allah Akbar, Subhanallah, nggak begitu. Masya Allah, Tabarakallah, nggak begitu-gitu amat Nabi itu. Ya sesekali kita ngomong Masya Allah, Tabarakallah. Kadang-kadang kita ngomong Allahu Akbar, tapi jangan lebay, biasa aja ya. Kita mah tiap hari ngomong Arab ya, biasa aja. Ini orang baru hijrah kemarin sore, lebih Arabik dari kita. Kok kita jadi songong gitu, Bib? Maaf ya. Ini nabi-nabi itu santai mereka. Muhammad, kamu ya, dari langit bawa apa? Dari ars bawa apa? Kira-kira gitu. Jadi nabi-nabi ini kalau mereka ketemu itu sering tukar-tukaran kunci namanya, tukar-tukaran hadiah. Penasaran juga tuh, karena seorang nabi diberikan rahasia nggak diberikan nabi lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Semua yang ada pada nabi yang lain ada di beliau. Akhirnya Nabi Muhammad kata 50, kebanyakan, naik no. Ini kalau ukuran Nabi Adam kan nggak sopan tuh, ya. Nabi Muhammad tuh lebih tua dari Nabi Adam, apalagi Nabi Musa, ya nggak? Kenapa kemudian Nabi Muhammad mau menerima saran Nabi Musa? Karena Nabi Musa gelarnya Kalimullah, yang berkalam-kalam dengan Allah. Itu makna ahli akidah. Kalau ahli hakikat ngomongnya begitu, Nabi Musa itu kalamnya Allah. Jadi yang ngomong saat itu bukan Nabi Musa, yang berbicara saat itu adalah Allah yang lewat lisannya Nabi Musa. Dipinjam doang tuh lisan Nabi Musa. Jadi Nabi Muhammad lihat, oh Allah yang nyuruh ke atas, berarti Allah nyuruh naik. Irja' ila rabbik, kembali kepada Allah, laporkan kalau ini nggak sang. Jadi Allah ini pintar sekali ya. Karena Allah berbicara lewat pohon, lewat manusia, lewat imam, lewat Quran, lewat air, lewat orang susah, orang senang, lewat orang yang berkasus, lewat orang yang tengkar, lewat orang macam-macam. Allah berbicara dengan apa saja. Dan Nabi Muhammad mengerti, wah ini bahasa Allah nih, naik. Nabi Musa nggak bisa naik, Nabi Muhammad bisa naik suka-suka. Kira-kira gimana? Lebih ngerti Nabi Muhammad kan seharusnya. Nah nanti di hari kiamat tuh Nabi Musa malu ntar tuh. Ya, kalau beliau nanti ketemu, ngapain saya suruh Nabi Muhammad balik ya? Tapi karena bukan beliau yang berbicara sebenarnya, maka Nabi Muhammad terima dan Nabi Musa pun berani. Ini rahasia-rahasia yang jarang diekspos ya dari dulu. Baru naik sampai kemudian sisa 5. Nah, yang kelima itu sudah Musanya yang ngomong. Ya, kalau perlu nggak ada sama sekali lah Muhammad. Gitu ngomongnya. Nabi Muhammad lihat, wah ini bukan Allah lagi yang berkalam nih ya. Yang berbicara Musa bin Imran, Rasulullah. Bani Israel punya Nabi Musa bin Imran. Nah ini lagi ngomong dia. Kalau perlu nggak ada lah Muhammad. Itu kan nafsiyah namanya yang bicara. Sisi dirinya. Dia sayang ke umat tapi bawa sisi dirinya. Apa kata Nabi Muhammad? Aku malu kepada Allah. Gitu. Maka makom al-haya, ini makom Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa kita sholat 5 waktu? Karena kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah terlalu banyak Allah ngasih. Jadi besok-besok jangan males lagi sholat, malu. Ini contoh, kita ada kerja bakti, semua orang datang. Masa Pak Haji Rahman nggak mau datang? Gimana Pak Haji Rahman? Nggak mau datang? Pasti ngomong gini, malu Pak ini datang, Pak ini datang, gitu kan? Begitu nggak kita? Kita kalau ada kerja, ada acara bersama, nggak datang, kita ngomong ke keluarga, malu si Anu datang, masa saya nggak datang? Orang yang sudah membawa rasa malu masuk ke dalam ruhaninya, maka ibadahnya jadi ringan. Sholat subuh yang tadi males kayaknya, itu langsung jadi semangat. Masjid kayaknya ramai terus tuh ya. Berarti kita kurang malu ya. Maka masjid masih sepi. Jadi kalau ngecek orang nih ada rasa ini, sholatnya rajin. Karena dia ada rasa malu kepada Allah SWT. Udah sholat masih malu lagi karena tidak khusyuk, maka kita istighfar lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.